Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan. Dalam hidup ini tidak memberikan kita ketenangan saudaraku dalam dunia ini. Kenapa Tuhan seperti diam saja, senyap? Saudara, tahukah kita bahwa Tuhan mau bahwa kita menyadari dunia ini bukan tempat kita, bukan rumah kita. Oleh karena itu kita tetap percaya kepada Tuhan, karena Dialah perlindungan kita, tempat perteduhan kita. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, saya menjemput engkau untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Haleluya.
kiranya Roh Kudus senantiasa membimbing kami, menguatkan kami dalam kehidupan ini. Kami serahkan ibadah ini dalam tangan Tuhan dari awal sampai pada akhirnya. Tuhan bungkus dengan kuasa darah, suci dan kuduskan hidup kami. Layakkan kami Tuhan untuk memuji dan meninggikan nama Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami buka ibadah ini. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kalau tembok ratapan runtuh karena orang memuji Tuhan, karena puji-pujian dan penyembahan Tuhan, karena doa-doa orang benar, kita dapat meruntuhkan niat-niat jahat dengan pujian kita. Amin, saudaraku. Oleh sebab itu, ayo kita bernyanyi bagi Tuhan. Ayo kita bersaksi bagi Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan.
Amin, saudaraku. Jangan kita takut menghadapi keadaan dunia yang seperti ini. Dengan gejolak politik, umat Kristen menjadi sasaran, dihina, diancam, dibunuh. Tetapi kita harus diam. Tuhan, ajar aku tidak membalas mereka yang memusuhi aku. Seperti Engkau Tuhan, yang memberikan pengampunan dan kasih sayang dalam kehidupan umat manusia. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Kita katakan kepada Tuhan, ajarku diam, dan diam. Haleluya. Dan
biar Tuhan seperti Engkau Yesus mengampuni dan selalu mengasihi. Biar saya serahkan pinjaman kasih Tuhan memancar di dalam hidup, menjadi saksi bagimu, nyatakan menjadi saksi bagimu, nyatakan keagunganmu. Kita tunduk kepala dan kita berdoa. Maha besar Allah Bapa kami dalam surga, harapan dan kerinduan kami, jadikan kami, hidup kami sebagai hati-Mu, hidup kami sebagai pribadi dan karakter. Karena kami tahu gejolak dunia ini tidak akan pernah berhenti sampai pada puncaknya Engkau datang pada kali yang kedua. Inilah saat di mana penguasaan diri Engkau curahkan di tengah-tengah seluruh umat penebusan-Mu, supaya di tengah-tengah gejolak, amarah, kebencian, dan segala macam dendam itu tidak akan merasuk dan tidak akan menjadi bahagian umat-Mu. Tapi umat-Mu tetap diam di kaki-Mu, umat-Mu tetap diam di dalam hadirat-Mu, sehingga umat-Mu menerima perlindungan yang ajaib daripada Engkau, dan Engkau tunjukkan bahwa Engkaulah penguasa satu-satunya. Terima kasih Bapa, saatnya kami mendengar firman-Mu. Hati kami dan hidup kami telah siap. Berfirmanlah, kami sambut firman-Mu yang hidup, firman kuasa, dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom saudara. Hari ini kita melihat Desember Natal yang kedua. Kita ambil tema Yesus bagi kita, Yesus bagi Anda. Kita akan bahas arti dari kata demi kata yang indah dari ayat Lukas 2 ayat 11 yang sudah kita baca minggu yang lalu dan selalu menjadi ayat pokok kita. Mari kita baca Lukas pasal 2 ayat yang ke-11, begini bunyinya. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Apa yang tersirat di dalam kata demi kata yang disebutkan firman ini tentang keselamatan, tentang juru selamat, tentang Yesus Kristus yang telah datang dalam dunia ini. Yang pertama kita melihat hari ini, kata itu kita akan lihat. Hari ini tentu kita tahu adalah sekarang, saat ini. Hari adalah di dalam Alkitab selalu berbicara tentang hari Yesus. Hari Yesus itu seringkali diterjemahkan sebagai hari Tuhan, hari terakhir, hari penghakiman, dan ada kata juga pada hari itu. Kata-kata itu selalu menunjuk kepada hari Tuhan Yesus Kristus. Dan hari ini kita melihat bagaimana Yesus menyatakan kepada kita tentang hari itu. Bahwa hari yang sangat indah, di dalamnya ada waktu yang dapat memberkati kita atau menghilangkan kesempatan bagi manusia yang mengabaikan kesempatan dalam hari itu. Dan hari ini dan hari-hari ke depan, jadikan itu sebagai hari Tuhan. Supaya hari Tuhan itu, yang hari ini menjadi juru selamat bagi kita, yang hari ini menjadi perjanjian baru, akan menjadi hari yang baru dan sama sekali baru untuk besok seterusnya, sampai kedatangan Yesus pada kali yang kedua. Hari Tuhan Yesus itu adalah hari yang sangat indah bagi orang percaya. Sejak hari ini, hari atau saat ini, sekarang ini, dia sebagai juru selamat lahir bagimu dikatakan. Itu berarti berkat bagi kita. Itu berarti keselamatan bagi kita. Itu berarti kehidupan bagi kita. Tapi bukan hanya hari ini, masih ada hari esok dan seterusnya. Itu berarti hari esok dan hari-hari berikutnya adalah hari yang seharusnya menjadi hari penyertaan daripada Yesus Kristus. Kenyataan bahwa Yesus
Yesus ada dalam kehidupan kita, hidup dalam hidup kita, bertumbuh dalam hidup kita, memanifestasikan akan karakternya, keajaibannya, kuasanya, dan kebaikannya, kasihnya, pengampunannya, kesabarannya, penguasaan dirinya dalam kehidupan kita. Sampai di mana hari Tuhan itu menjadi hari kedatangannya pada kali yang kedua bagi orang percaya. Dan inilah yang juga diperingatkan sebagai kehati-hatian bagi orang percaya. Supaya jangan orang percaya hanyut, jangan orang percaya terseret, jangan orang percaya terhilang, murtad, dan akhirnya berkhianat. Injil Lukas pasal 21 ayat 34 berkata, jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat dengan pesta pora dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi. Kita melihat di sini, saudara kasih Tuhan, bahwa hatimu berarti hidupmu, hatimu hidupmu berarti masa depanmu, hatimu hidupmu berarti keselamatanmu, jaminan keselamatan bagi hidupmu. Jangan biarkan ada pesta pora dikatakan duniawi, jangan biarkan ada kemabukan duniawi, jangan biarkan kepentingan-kepentingan duniawi yang menguasai kita, mengendalikan kita, mengedepankan dalam hidup kita. Beberapa waktu yang lalu dalam internet terlihat bagaimana seorang menyebut dirinya anak Tuhan, lalu dia menantang si penjahat, dia menentang si perusak, dia menentang si pembenci orang Kristen. Itu bukan sifat Yesus, bukan karakter Yesus. Yesus tidak pernah mempertentangkan, melawan kejahatan. Biarkan dia bertumbuh, biarkan dia sempurna, tapi kebaikan itu juga akan bertumbuh sampai sempurna. Jangan biarkan saudara dan saya dilahirkan dalam keselamatan, dalam kebaikan dan pengampunan itu terseret dalam kejahatan, sama seperti mereka untuk membalas apa yang dilakukan sang penjahat-penjahat itu. Kalau mereka melakukan itu, memang sifat mereka adalah anak-anak iblis. Jangan saudara beralih dari anak-anak Allah, anak-anak Yesus, menjadi anak-anak iblis. Sehingga saudara dengan penuh kebencian, menaruh, mengizinkan kebencian, memenuhi kehidupan saudara, emosi saudara, dan menjadikan itu meluap, sehingga menjadi tontonan yang tidak menjadi saksi Kristus. Pembalasan itu, kata firman Tuhan, adalah milik Allah, bukan milik kita. Kita sudah dirampas pembalasan kita menjadi milik Allah pada waktu digantikan dengan keselamatan. Kita harus hidup dalam keselamatan dengan segala manifestasi keselamatan itu, yaitu kebajikan, kasih, pengampunan, belas kasihan dan lain sebagainya. Karena itu saudara kasih Tuhan, pesta pora, kemabukan, kepentingan duniawi ini jangan merusak. Karena itu kalau itu terjadi, maka dikatakan, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Hari Tuhan adalah hari bahagia seharusnya bagi umat Tuhan. Tapi dia akan menjadi jerat, dia akan menjadi satu perangkap, dia akan menjadi satu kekejutan, penyesalan, tangisan, ratapan, jeritan, tapi tidak ada lagi kesempatan. Jangan sampai hari Tuhan itu datang seperti itu dalam hidup orang percaya. Kitab Obaja pasal yang ke-1 ayat 15 berkata begini. Obaja pasal 1 ayat 15. Sebab telah dekat hari Tuhan menimpa segala bangsa, seperti yang engkau lakukan, seperti yang engkau jalani hidupmu, seperti yang engkau perbuat, demikianlah akan dilakukan kepadamu. Perbuatanmu akan kembali menimpa kepalamu sendiri. Nabi Obaja dengan jelas berkata bahwa hari Tuhan itu akan menjadi hari balasan, pembalasan. Ya, balasan baik bagi yang tetap berjalan dalam kebaikan, keselamatan, dan balasan kejahatan bagi orang yang berjalan menempuh jalan kejahatan. Tidak ada pilihan ketiga, tidak ada pilihan tengah, hitam putih, dan ini adalah penghakiman Allah. Karena itu jangan biarkan jatuh sebagai jerat dalam hidup saudara. Kisah Rasul pasal yang kedua ayat yang ke-20 dengan jelas berkata betapa mengerikannya kedatangan Tuhan. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan, hari yang besar dan mulia itu. Ini terjadi setelah kerajaan 1000 tahun. Hari Tuhan menimpa sebagai penghakiman bagi bumi ini, bagi dunia ini, bagi alam semesta yang diperbaharui dan digantikan oleh Allah. Ya, Nabi Amos lebih jauh berkata begini.
Amos pasal yang kelima ayat 18 sampai 20. Celakalah mereka menginginkan hari Tuhan. Saudaraku, orang yang menginginkan hari Tuhan tetap terjadi dalam dua hal. Orang yang menginginkan hari Tuhan di dalam Tuhan itu indah. Tapi orang yang menginginkan hari Tuhan sebagai penjahat, sebagaimana Amos melihat umat Tuhan hidup dalam kejahatan, tapi mereka mau datangkan hari Tuhan. Tuhan berkata, celakalah kamu, celakalah mereka yang menginginkan hari Tuhan. Apakah gunanya hari itu bagimu? Hari itu kegelapan dan bukan terang. Seperti seseorang yang lari terhadap singa, seekor beruang mendatangi dia. Ketika ia sampai di rumah, luput daripada singa dan beruang, bertopang dengan tangannya ke dinding, seekor ular memanggut dia. Artinya tidak ada jalan keluar. Ayat 20, bukankah hari Tuhan itu kegelapan dan bukan terang, kelam kabut dan tidak bercahaya? Siapa yang mampu menyambut hari kedatangan Tuhan? Hanya orang-orang yang berlindung di dalam Tuhan. Hanya orang-orang yang ada di dalam kerajaan Allah itu. Sebagaimana Ibrani pasal 12 ayat 28-29, bahwa kerajaan Allah itu tidak tergoncangkan. Langit dan bumi akan digoncangkan, dan segala kepanikan dan kegelapan dan kabut tanpa cahaya ini akan datang. Tapi kerajaan Allah tidak terpengaruh. Tinggallah tetap dalam kerajaan Allah. Tinggal tetap dalam keselamatan Yesus. Hari ini sudah lahir bagimu juru selamat. Dia menyelamatkan engkau mulai hari ini sampai kedatangannya pada kali yang kedua. Saudaraku, Yoel, Nabi Yoel juga menulis melengkapinya. Pasal 1 ayat 15 dikatakan, wahai hari itu, sungguh hari Tuhan sudah mendekat, datangnya sebagai pemusnahan dari Yang Maha Kuasa. Pasal 2 ayat 1, tiuplah sangkakala di Sion dan berteriaklah di gunungku yang kudus, biarlah gemetar seluruh penduduk negeri, sebab hari Tuhan datang, sebab hari itu sudah dekat. Pasal 2 ayat 11, dan Tuhan memperdengarkan suaranya di depan tentaranya, pasukannya sangat banyak dan pelaksana firman-Nya kuat. Betapa hebat dan sangat dahsyat hari Tuhan. Siapakah yang dapat menahannya? Ayat 31, matahari akan berubah menjadi gelap gulita dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan yang hebat dan dahsyat itu. Pasal 3 ayat 14, Nabi Yoel yang sama. Banyak orang di lembah penentuan. Ya, sudah dekat hari Tuhan. Lembah penentuan yang menentukan hidup matinya orang, yang menentukan selamat tidaknya orang, yang menentukan diberkatinya orang dengan hari Tuhan itu, dengan dimurkainya manusia itu oleh hari Tuhan itu. Itulah lembah penentuan yang dilihat oleh Nabi Yoel jauh sebelumnya, supaya saudara sebagai umat Tuhan dapat berjaga-jaga karenanya. Kita lengkapi Nabi Sefanya berkata, pasal 1 ayat 7 dan ayat 14. Sefanya pasal 1 ayat 7. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan. Inilah ajakan Nabi Sefanya, supaya saudara diselamatkan di hari Tuhan. Sebab hari Tuhan sudah dekat. Sungguh Tuhan menyediakan perjamuan korban dan telah menguduskan para undangannya. Masuklah dalam golongan ini, masuk dalam kelompok ini, yaitu orang yang berdiam di hadapan Tuhan, diam di hadapan Tuhan, diam di kaki Tuhan, berada dalam hadirat Tuhan. Bahwa kepada saudara dan saya dikatakan, Tuhan telah menyediakan perjamuan korban dan menguduskan engkau sebagai undangannya. Saudara, dikasih ayat 14 pasal 1. Ya, kalau tidak, maka kita melihat apa yang terjadi. Sudah dekat hari Tuhan yang hebat itu. Sudah dekat dan datang dengan cepat sekali. Ini yang Yesus katakan, bahwa aku datang sebagai pencuri untuk mereka yang tidak diselamatkan. Tapi Yesus datang sebagai mempelai terang bagi orang yang diselamatkan. Kalau saudara baca 1 Tesalonika pasal yang kelima, itu jelas di sana. Nah, kita melihat saudara yang kasih Tuhan, itu adalah hari ini. Kita lihat hari ini berarti sampai kepada hari kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Lalu ada kata lain di dalam ayat itu, ayat Lukas 2 ayat 11 tadi, ya, Kristus Al-Masih. Nah, saudara kasih Tuhan, Kristus di kota Daud maksudnya di situ. Nah, Kristus ini Al-Masih, Mesias dalam bahasa Greka, ya Ibrani Al-Masih. Nah, kita melihat yang diurapi artinya. Lalu ada kata Immanuel juga, ya, yang artinya Allah beserta kita. Artinya Allah ada bagi engkau dan saya. Allah Maha Hadir, Allah Maha Ada. Dia ada apapun yang terjadi dalam hidupmu. Dia mau melihat apakah engkau memakai Dia, berlindung padanya, mempergunakan kasihnya, pengampunannya, belas kasihannya, tinggal di dalam kemahnya, baitnya. Engkau akan dilindungi. Dia Maha Ada.
Tapi orang yang berada di luar, dia tidak mau melindungi. Engkau sudah tetap ada dalam keselamatan itu, tinggal tetap dalam Kristus Yesus, maka Allah akan menunjukkan bagaimana Dia maha ada dalam kehidupan saudara. Saudara, kesatuan Kristus yang diurapi, saudara dan saya akan juga diurapi sebagai tubuh Kristus. Sebab pada itu Kristus diurapi kepalanya, minyak itu turun sampai ke tubuhnya. Tubuh Kristus adalah jemaat Tuhan, umat Tuhan yang sudah diselamatkan. Tinggal di dalam keselamatan Yesus, maka pengurapan tentang saudara. Urapan itu merupakan satu kekuatan dan kuasa perlindungan. Karena kerajaan Allah di dalam Kristus urapan itu adalah memberi damai sejahtera, akan memberi ketenangan, akan memberi kemampuan saudaraku. Dan itulah Kristus yang diurapi. Saudaraku dikasih Tuhan, kita melihat Kristus juga adalah penguasa, saudaraku, ya. Itulah sebabnya dalam 1 Korintus 10 ayat 26 berkata, karena bumi serta segala isinya adalah milik Tuhan, milik Yesus, karena Dia yang menciptakannya. Iblis pada waktu mencobai manusia Yesus, dia berkata, ya, Yesus, kalau engkau mau, ya, memiliki seisi dunia yang kuperlihatkan ini, sujud menyembah. Karena semuanya dia klaim sudah diberikan kepadaku. Tidak pernah, saudara. Ya, mungkin duniawi yang diberikan. Duniawi itulah adalah kedagingan di dalam menguasai harta benda. Tetapi bumi ini dengan segala isinya, ya, globe itu adalah milik Allah sendiri. Dia menciptakan, Dia memilikinya, tidak pernah beralih. Iblis menipu, iblis berbohong, dunia pendusta. Ya, saudaraku, Yesus yang menciptakan semua, Yesus juga pemiliknya. Yohanes 1 ayat 3 berkata, segala sesuatu dijadikan oleh Yesus, oleh Dia, dan tanpa Yesus tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Hanya pada waktu Dia datang sebagai manusia, Dia melepaskan predikatnya sebagai Alahi, ya, untuk menerima dan menjalani penebusan. Pada waktu itu Dia dikatakan Dia menjadi miskin untuk memperkaya orang-orang percaya, yaitu dalam keselamatan. Jadi kita melihat, tapi bukan berarti bahwa Dia dikalahkan. Dia menunjukkan bahwa orang percaya harus menang terhadap dosa. Dia menang terhadap dosa dan dia kembali dalam ketuhanannya. Jadi kita melihat di sini, saudara, penguasa dan yang berkuasa adalah Allah Yesus Kristus sendiri. Mazmur 146 ayat 5-6 berkata, berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong, yang harapannya pada Tuhan Allahnya. Dia yang menjadikan langit dan bumi, laut dengan segala isinya, yang tetap setia untuk selama-lamanya. Berbahagialah saudara memiliki Dia. Berbahagialah saudara menyambut juru selamat itu. Sang Natal itu lahir dalam dunia dalam Desember Natal ini. Karena Dia menjadikan langit dan bumi, laut dengan segala isinya. Dia setia sampai selama-lamanya dalam memberi makan seisi bumi ini. Saudara kasih Tuhan, itulah sebabnya, ya. Lalu kata di situ, kata selanjutnya dikatakan kota Daud. Ya, Daud itu adalah yang dikasihi Allah. Ya, ditulis oleh Rasul Paulus setelah Saul mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, aku telah mendapat Daud di Isai, seorang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Ditulis oleh Dr. Lukas dalam Kisah Rasul 13 ayat 22. Jadi kita melihat di sini sudah kesituan bahwa Daud orang yang berkenan di hatinya, orang yang melakukan kehendaknya. Dan biarlah saudara dan saya menjadi Daud akhir zaman ini. Orang yang berkenan di hati Allah, orang yang melakukan kehendak Allah. Biarlah saudara ditemukan, diselamatkan, dan saudara tertinggal dalam keselamatan sebagaimana Daud, saudara. Ya. Nah, saudara kasih Tuhan, kalau saudara dikatakan memiliki Allah itu, maka kita melihat ada kata di situ dalam Lukas pasal 2 ayat 11, ya, kata yang telah dikatakan kota Daud. Ya, Kristus Yesus, ya, di kota Daud telah lahir bagimu hari ini, atau hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Ya, di situ ada kota Daud. Nah, saudara kasih Tuhan, kota Daud itu adalah Sion, saudara, kota Sion. Ya, Mazmur 132 ayat 13-14 berkata, sebab Tuhan telah memilih Sion, mengingininya menjadi tempat kedudukannya. Inilah tempat perhentianku, kata Allah, kata Tuhan. Ya, selama-lamanya di sini aku hendak diam, sebab aku mengingininya. Sion, kota Daud. Ya, saudaraku,
klasifikasi daripada umat Tuhan itu berbeda-beda. Mulai diselamatkan, lalu tetap dalam Tuhan, setia, bertekun, terus bertumbuh dewasa dan terus ya diibaratkan sebagai ya Israel umum, semuanya umat Tuhan. Lalu Yerusalem, ibu kota daripada Israel, itu tingkat rohani umat Tuhan yang lebih tinggi. Lalu saudara kasih Tuhan, Sion, ya itu adalah tingkat tertinggi, puncak daripada piramida. Tuhan berkata, Tuhan diam di Sion, kota Daud itu. Dan inilah tubuh Kristus, ya tubuh Kristus. Yesus ada diam di sana, Allah diam di sana, menjadi kesukaan Allah. Itulah sebabnya umat Tuhan yang disebut Sion itu selalu menaikkan puji-pujian dan kehormatan bagi Allah Bapa, selalu menaikkan penyembahan yang berbahor pada Allah Bapa. Karena apa? Karena kita menjadi kota Allah, Sion itu. Sehingga apa yang dituliskan Yehezkiel pasal 48 ayat 35 digenapi, dikatakan jadi sekeliling kota itu, ya kota Sion itu adalah 18.000 hasta. Kata selanjutnya, perhatikan, sejak hari itu nama kota itu adalah atau ialah Tuhan hadir di situ. Huruf besar semuanya. Sejak hari itu, sejak hari Tuhan itu, hari di mana hari ini telah lahir bagimu. Sejak hari itu lahir bagimu. Yesus lahir bagimu. Yesus juru selamat bagimu. Sampai kedatangan Tuhan, engkau dan saya disebut kota Tuhan, Sion itu, ya. Dan apa artinya? Tuhan hadir di situ. Tuhan hadir dalam hidupmu. Tuhan hadir melalui hidupmu. Tuhan hadir selalu dimanapun engkau berada. Kondisi situasi apapun yang saudara hadapi, Tuhan ada dalam hidupmu. Tuhan selalu bersama engkau. Tuhan hadir di situ. Yehezkiel berkata, biarlah saudara dan saya melihat ini sebagai satu kesempatan yang indah. Telah lahir bagimu hari ini Juru Selamat, Kristus Yesus di kota Daud. Biarlah saudara dan saya diberkati dengan firman Tuhan. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Maha besar Allah Bapa Sorgawi, kami mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan buat firman kuasa-Mu. Desember Natal yang kedua, pada minggu yang kedua di bulan Desember ini. Terima kasih, berkatilah firman-Mu supaya benar-benar menjadi bahagian kami. Hari Tuhan itu menjadi bagian kami. Sejak hari ini Engkau lahir bagi kami, sampai kedatangan-Mu yang pada kali yang kedua. Hari Tuhan menjadi hari keberkatan bagi semua umat-Mu, sekalipun menjadi satu ketakutan dan kehancuran, murka bagi umat manusia cahaya, tidak mau diselamatkan, memilih jalan kejahatan dan perbuatan-perbuatan kegelapan. Tapi biarlah kami tetap tinggal di dalam hari Tuhan, hari keselamatan. Terima kasih Bapa, berkatilah dan jadikan kami kota Sion, tempat kediaman kudus sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus Kristus, berkat-Mu atas semua umat-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, firman Tuhan memberkati kita, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Jadilah Sion pada akhir zaman ini, saudaraku, yaitu tinggal di dalam kehidupan Tuhan, memakai dan mengenakan sifat dan karakter Tuhan dalam hidup ini. Supaya apa, saudaraku? Supaya kelak pada waktu Tuhan hadir di dunia ini, Tuhan memandang kita dan tersenyum dalam kehidupannya untuk kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pengumuman saudaraku mulai minggu depan diumumkan kita akan ibadah seperti ini, live streaming tapi melalui YouTube ya. Kemungkinan kita ada siaran dua ya. Siaran dua YouTube dengan Instagram. Tetapi coba saudara, nanti mungkin saya akan beri alamatnya ya melalui WA bagi sidang jemaat supaya jemaat bisa pindah ke YouTube ya, karena kalau di YouTube itu mungkin lebih bisa lebih panjang dan lebih jelas saudaraku ya, lebih jelas ya. Puji nama Tuhan. Jadi diumumkan mulai minggu depan saudaraku kami akan mencoba live streaming melalui YouTube. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita tetap hadir jam 9 pagi minggu depan dan kita akan berdoa persembahan
Demikian juga ada titipan ini ya dari Oma Hemawati dengan Oma Lili. Kita akan berdoa bersama. Bapa di dalam surga, kami bersyukur buat firman-Mu Tuhan. Ajarkan kami senantiasa memakai hati-Mu yang senantiasa dapat mengampuni orang lain. Tuhan Yesus, kami merindukan akan hari kedatangan-Mu itu Tuhan. Karena kami mempersiapkan diri kami. Kami mau mempersiapkan diri kami, hati kami Tuhan. Supaya kami boleh layak Tuhan menghadap Engkau, menerima kehadiran-Mu ke dunia ini kembali. Terima kasih Bapa, oleh sebab itu Tuhan, ajar kami senantiasa diam, duduk di kaki Tuhan, menunggu akan campur taat pembalasan Tuhan yang Tuhan telah siapkan bagi dunia ini. Tetapi kami tidak mau Tuhan untuk menjadi hati yang dendam, hati yang sakit hati. Oleh sebab itu berikan kami hati seperti hati-Mu yang senantiasa menerima apa yang telah dilakukan oleh dunia ini. Terima kasih Bapa dalam sorga. Demikian kami serahkan persembahan dalam tangan-Mu. Tuhan, kiranya semua persembahan yang kami siapkan, yang kami berikan, Tuhan tilik, Tuhan memberkati. Mulai dari tempat ini kepada sidang jemaat-Mu masing-masing di rumah mereka masing-masing. Yang melakukan persembahan ini kami serahkan semua dalam tangan Tuhan. Tuhan memberkati, kembalikan dengan limpah dalam kehidupan mereka. Pekerjaan mereka semua kami serahkan dalam tangan-Mu. Demikian ada titipan dari Ibu Lilik Layata dengan Ibu Hemawati Tuhan, persepuluhan dan persembahan yang sudah diserahkan untuk Tuhan. Demikian susmaking kami serahkan juga dalam tangan-Mu. Tuhan menilik semuanya dan Tuhan memberkati, berkati mereka, kesehatan, kekuatan mereka. Berkati Tuhan, kami serahkan semuanya di dalam nama Yesus Kristus. Tuhan sambut, haleluya, amin. Puji nama Tuhan, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kita akan memberikan persembahan dan kita angkat pujian ini. Yesus Allah pembelaku, haleluya. Allah pembela, pada siapa aku harus tahu. Yesus Besar Allah Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan
buat tamatnya ibadah ini. Sebelum kami tamatkan, kami serahkan seluruh ibadah kami dari awal pertengahan sampai pada tamatnya dalam kuasa darah Yesus Kristus yang menyempurnakan seluruh ibadah kami, sehingga satu rangkaian ibadah yang sempurna naik ke hadapan hadirat Allah Bapa Surgawi, menjadi bau harum pada penciuman Allah Bapa, menyenangkan dan menyukakan hati Bapa kami di surga. Demikian seluruh ibadah kami menjadi catatan para malaikat Tuhan dalam buku kehidupan, di mana nama kami ada di sana, di mana pada waktu kami bertemu dengan Tuhan menjadikan kemuliaan, kebesaran, mahkota dan upah bagi kami semuanya untuk bersama-sama dengan Tuhan selama-lamanya. Demikian Bapa dalam surga, sebelum umat-Mu berpisah, kami serahkan dalam tangan-Mu. Dari tempat ini kami sampai kepada seluruh rumah-rumah jemaat-Mu di seluruh kota-kota yang ada di Indonesia ini, dimanapun mereka berada saat ini. Tangan kuasa-Mu Engkau ulurkan dengan belas kasih yang sepenuhnya untuk menjamah umat-Mu, untuk menguatkan umat-Mu, untuk melindungi umat-Mu dari semua corona dan segala sarana-sarana daripada kejahatan untuk masuk dan berusaha melemahkan ataupun menakutkan umat Tuhan. Di dalam nama Yesus kami patahkan, halaukan semuanya. Tangan Tuhan melindungi umat Tuhan, memberkati umat Tuhan, mencukupkan segala kebutuhan umat Tuhan, dan segala ketakutan, kecemasan, kekhawatiran dalam nama Yesus kami halau semua dari hati umat Tuhan dan hidup umat Tuhan, sehingga umat Tuhan kudus terpelihara dalam iman yang kuat dan semakin kuat, bertumbuh dalam rohani keselamatan, sehingga mereka siap menyambut kedatangan Tuhan pada kali yang kedua. Terima kasih Bapa kami surgawi. Demikian kami serahkan bangsa, negara, pemerintah kami. Berkati Tuhan berjalannya pemerintahan dan bangsa dan negara ini dari kekacauan dan segala unsur-unsur anak sirian jahat yang hendak memecah belah, mencabik-cabikkan bangsa dan negara ini. Dalam nama Yesus kami hancurkan mereka, sehingga mereka dihalaukan, sehingga bangsa, negara, pemerintah kami berjalan dalam keberkatan Tuhan. Demikian Bapa dalam sorga, kami serahkan umat ketebusan-Mu dalam pemeliharaan Tuhan sepanjang minggu ini, menyertai dan memberkati segala kebutuhan-kebutuhan, pergumulan, doa-doa dan permohonan. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan menjangkau dan memberkati semuanya yang sakit saat ini. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan jamah dan sembuhkan. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan jamah dan sembuhkan. Terima kasih Bapa. Inilah menjadi doa kami. Dan akhirnya sidang jemaat arahkanlah hati dan iman-Mu kepada Tuhan. Dan saat ini turunlah dan terimalah rahmat anugerah daripada Allah Bapa Surgawi yang mengasihi kita. Turun pula lah belas kasihan, kasih sayang, dan kasih karunia demi kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus ke atas kehidupan kita. Turunlah Allah Roh Kudus menaungi kita, menyertai kita, mendampingi kita, membawa iman keselamatan kita semakin hari semakin takut Tuhan dan sempurna di mata Tuhan sampai Tuhan Yesus datang kembali. Dan dalam nama Yesus diperintahkannya berkat-berkat jasmani rohani dalam nama Yesus Kristus memenuhi kehidupan umat Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan saat ini Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akhiri ibadah kami dengan doa yang sempurna. Dan Tuhan Yesus ajarkan kami bersama-sama demikian. Bapa kami dalam kerajaan sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kepada kami hari ini makanan kami secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom Aleichem. Tuhan memberkati seluruh ibadah kita. Sampai ketemu ibadah yang akan datang.